お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 497 kita diperlihatkan pada situasi Soul Society yang sedang dalam keadaan kritis, di mana saat itu para Stand Leader berhasil mencuri bangkai milik beberapa kapten. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter 498 ini tengah memperlihatkan kepanikan yang sedang terjadi di Institut Penelitian dan Pengembangan Shinigami, di mana saat itu para tim komunikasi tengah mencoba menghubungi Kurosaki Ichigo lewat lencana Shinigami milik Ichigo. Namun sayang, diketahui bahwa lencana Shinigaminya berada di dunia manusia, dan dilihat dari jejak rohnya menunjukkan bahwa saat ini Ichigo sedang berada di Hoikomundo bersama Urahara. Menyadari hal itu, Akon pun segera memerintahkan tim komunikasi untuk segera menghubungi Kisuke Urahara. Sementara itu di Hoikomundo, sepertinya Urahara berhasil dihubungi oleh Akon lewat Denrei Shinki milik Urahara. Di sana, Akon pun mengatakan bahwa saat ini Soul Society sedang dalam keadaan gawat. Kemudian dia pun meminta Urahara untuk segera menyambungkannya dengan Kurosaki Ichigo. Namun menyadari bahwa saat ini situasinya juga sedang sulit, Urahara berkata bahwa saat ini Ichigo sedang bertarung dengan seorang Quincy di Hoikomundo. Mendengar ucapan dari Urahara, Akon beserta yang lainnya pun terkejut seolah menganggap Kurosaki Ichigo mampu bergerak lebih cepat dibanding Gotei 13. Kemudian hal mengejutkan pun mulai dikatakan oleh Urahara, bahwa saat ini musuh yang sedang dihadapi oleh Ichigo tidak mampu menyegel bangkai milik Ichigo. Mendengar ucapan itu, Akon pun mulai merasa keanehan. Kenapa bangkai para kapten bisa dicuri, sedangkan bangkai Ichigo tidak bisa? Kita bergeser ke pertarungan Ichigo melawan Kyuuge Oppie. Saat itu terlihat Ichigo berhasil menekan Kyuuge Oppie yang baru saja ingin mencuri bangkai. Seakan tidak percaya bahwa medalinya itu tidak mampu mencuri bangkai, Kyuuge pun hendak mencoba menyerang balik Ichigo. Namun sayang, serangannya itu berhasil dihalau Ichigo dengan begitu mudah. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Kyuuge Oppie pun mulai mengakui kekuatan dan kecepatan yang dimiliki Ichigo. Dia pun mulai berasumsi jika dia tidak membuka Blood Fan terus-menerus, maka dia tidak akan bisa merespon kecepatan yang dimiliki Ichigo. Dengan begitu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan serangan dengan membuka Blood Artery, karena pada dasarnya Quincy tidak bisa membuka Blood secara bersamaan. Sedikit menjelaskan bahwa sejatinya Quincy memiliki sebuah teknik aliran darah yang sering disebut blood. Dengan membuat raisi mengalir langsung ke dalam pembuluh darah, para Quincy ini dapat meningkatkan serangan dan pertahanan di atas manusia biasa. Dikatakan ada 3 variasi blood yang dimilikinya. Pertama, Blood Fan. Ini adalah teknik yang bisa digunakan untuk pertahanan. Di samping itu, Blood Fan juga bisa digunakan sebagai penyembuh atas luka yang didapat. Kedua, Blood Artery. Teknik ini bisa digunakan untuk melakukan serangan. Dikatakan serangannya ini sangat kuat, bahkan mampu memberikan luka serius pada pemakai bangkai. Kemudian yang ketiga, Blood Fan Unharmed. Ini merupakan teknik yang sejatinya hanya dimiliki oleh sang Raja Quincy, yang mana tekniknya ini akan mampu melindunginya dari serangan dengan membuat sebuah penghalang di areanya. Meskipun ketiga teknik blood ini sangatlah berbahaya, namun nyatanya ada satu kelemahan besar yang dimilikinya, yaitu mereka tidak bisa melepaskan 3 tekniknya itu secara bersamaan. Oke, kita kembali ke cerita. Melihat kenyataan bahwa serangan tanpa membuka Blood Artery tidak akan menang melawan bangkai, membuat Kyuuge Oppie pun saat ini tengah terpojok. Di sisi lain, Ichigo yang melihat pihak musuh terus-menerus mencoba mencuri bangkai. Seketika Ichigo pun bertanya pada Kyuuge Oppie, "Apakah kalian ini takut pada bangkai?" Mendengar hal itu lantas membuat Kyuuge Oppie pun mulai mengeluarkan amarahnya dan berteriak bahwa Vandenreich tidak takut pada apapun. Namun di tengah amukannya itu, seketika sebuah serangan dari arah belakang tampaknya mampu mengenai organ vital Kyuuge Oppie. Secara mengejutkan, orang yang menyerang itu rupanya adalah Kisuke Urahara. Di sana, Urahara pun segera memberikan Denrei Shinki miliknya kepada Ichigo. Tidak lama setelah itu, Urahara pun langsung membuka pintu antar dunia dan menyuruh Ichigo untuk segera bergegas pergi ke Soul Society.
Di akhir panel, diperlihatkan Ichigo tampak begitu terkejut saat mendengar kabar buruk dari Akon. Di panel pertamanya, diperlihatkan salah satu anggota Divisi 12, Hyosu, tengah menyuruh tim komunikasi untuk segera melaporkan situasi kepada para Kapten Gote 13, bahwa saat ini Kurosaki Ichigo sedang dalam perjalanan dari Hoikomundo menuju Soul Society. Sementara itu di Hoikomundo, diperlihatkan Urahara tengah menyuruh Orihime dan Sado untuk segera mengambil medali yang berada di mayat Kyuuge Oppie. Sepertinya Urahara tengah ingin mengamati dan menganalisa medali yang bisa mencuri Bankai itu. Sementara itu Orihime yang merasa khawatir pada Ichigo telah dijelaskan oleh Urahara bahwa Ichigo saat ini sedang pergi menuju Soul Society. Kembali ke dalam markas Divisi 12, saat itu lewat Denren Shinki, Rin tengah memberitahu Ichigo tentang situasi yang sedang terjadi di Soul Society. Dia pun menyebutkan bahwa saat ini tim penyelidik sudah mengidentifikasi setidaknya ada 16 Quincy yang memiliki kekuatan di atas rata-rata. Dan mereka menyebut dirinya sebagai tentara Sternritter yang mengatasnamakan pasukan Vandenrai. Tidak adanya satu pertarungan yang bisa dimenangkan, membuat Ichigo yakin bahwa saat ini Soul Society sedang dalam keadaan gawat. Kemudian saat Ichigo menanyakan tentang seperti apa kemampuan musuh, tiba-tiba saja Urahara mencoba masuk ke saluran komunikasi Ichigo. Urahara pun mulai mengatakan bahwa sejatinya ada 3 kemampuan utama Quincy yang harus kita ketahui. Pertama, Fall Standing, di mana kekuatan itu akan mampu merubah wujud pengguna dan memberikan kekuatan berkali lipat. Kedua, Blood. Ini memang berbahaya namun memiliki satu kelemahan besar, yaitu tekniknya itu tidak bisa digunakan secara bersamaan. Kemudian yang ketiga, mereka mampu mencuri Bankai. Belum bisa dipastikan bagaimana cara kerja alat itu, namun yang jelas di sini Urahara menganggap bahwa kehadiran Ichigo di Soul Society akan bisa merubah arus pertempuran di sana. Karena pada dasarnya Bankai Ichigo tidak bisa mereka curi. Oleh karena itu, saat para Quincy mengetahui bahwa Ichigo sedang berada di Hoikomundo, mereka pun segera melakukan penyerbuan dadakan ke arah Soul Society. Urahara pun berpendapat, kemungkinan para Quincy ini khawatir terhadap Ichigo lebih dari apapun. Itulah kenapa sangat penting bagi Ichigo untuk segera pergi ke Soul Society. Mendengar analisa dari Urahara, Ichigo pun segera bergegas cepat pergi ke Soul Society. Namun sayang, di tengah perjalanan, tiba-tiba saja jalan keluar menuju Soul Society tertutup. Di sisi lain, rupanya orang yang telah menutup jalan Ichigo adalah Kyuuge Oppie. Terlihat kini Kyuuge tampaknya mampu bangun kembali. Sekilas dia pun mulai menyerang ke arah gerbang penghubung dunia di mana Ichigo berada. Seakan tidak ingin membiarkan Ichigo pergi ke Soul Society, Kyuuge pun menutup gerbang Garganta seolah ingin memenjarakan Ichigo di dalamnya. Di awal chapter 500 ini kembali memperlihatkan situasi buruk yang sedang dialami Soul Society. Saat itu beberapa Ritaitai muncul dan memberitahu semua Shinigami bahwa saat ini mereka telah mengirim pedang-pedang transmitter di setiap medan pertempuran. Di sisi lain, di dekat pertarungan antara Kyoraku dan Robert, seketika Robert mampu merobohkan salah satu Ritaitai yang muncul di belakangnya. Bisa kita lihat seberapa hebat kemampuan yang dimiliki Robert ini. Dia bahkan mampu menembak target di belakang tanpa harus melihatnya. Kemudian setelah itu, Rin pun dengan lantang memberitahu semua Shinigami termasuk para kapten bahwa saat ini Shinigami pengganti Kurosaki Ichigo sedang dalam perjalanan menuju Soul Society. Dia juga menyerukan bahwa saat ini musuh tidak bisa mencuri Bankai milik Ichigo. Mendengar hal itu pun beberapa kapten dan wakil kapten terkejut, seolah menganggap kini mereka memiliki sebuah harapan untuk bisa memenangkan pertarungan. Sementara itu di dalam markas Institut Penelitian, secara tiba-tiba Akon merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia pun berkata pada yang lain bahwa saat ini Reiatsu milik Ichigo di Garganta telah menghilang. Di sisi lain, di dalam Garganta, rupanya Ichigo tengah mencoba menghancurkan sebuah penghalang yang menghalangi jalan keluar. Namun sayang, beberapa serangannya itu tidak mampu membuat penghalang itu terbuka. Kemudian saat Akon mencoba berkomunikasi dengan Ichigo, tiba-tiba saja dia tidak mendengar jawaban apapun. Sementara itu berbeda dengan Ichigo, dia justru bisa mendengar panggilan dari Akon. Namun saat Ichigo menyautnya, sautannya itu sama sekali tidak terdengar oleh Akon. Di sana Ichigo pun hanya bisa mendengar dan tidak bisa menjawab. Dengan kegelisahannya itu, Akon merasa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi di dalam Garganta.
Dia pun segera menyuruh tim Ritai untuk segera memeriksa pintu keluar dari gerbang Senkai yang terbuka. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja Jidanbo, penjaga gerbang Seireitei, tengah menerobos masuk ke dalam Institut Penelitian dan Pengembangan Shinigami. Entah apa yang merasukinya, namun nyatanya kini Jidanbo mulai melancarkan serangan terhadap tim riset dan teknologi. Menyadari situasinya seperti itu, Hyaso pun segera menyuruh Akon untuk segera pergi dan mulai melepaskan teknik untuk menyegel tempat itu. Namun untuk waktu sesaat, tiba-tiba saja Rin dengan wajah yang pucat menusuk badan Hyoso dan membuatnya terluka. Sementara itu di dalam Garganta, terlihat jelas kini Kurosaki Ichigo tengah terperangkap di dalam kegelapan. Di tengah kegelisahannya yang mendengar banyak jeritan para Shinigami, membuat Ichigo pun mulai frustasi dan terus-menerus menyerang penghalang yang dibuat oleh Kyuubi Oppie. Sedangkan di dalam Haiko Mundo, Kyuubi Oppie pun mulai mengungkapkan identitas yang sebenarnya di hadapan Urahara, Orihime, dan Shadow. Dia mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang stand leader pemilik huruf J, The Jail, yang artinya dia bisa membuat penjara Reishi yang sangat kuat. Kemudian Kyuubi pun kini tengah mengarah ke arah Orihime dan Shadow. Tampaknya dia akan segera menghabisi mereka berdua. Namun di tengah ketegangan itu, tiba-tiba saja sebuah tebasan muncul yang mengakibatkan Kyuubi Oppie pun terbelah menjadi dua bagian. Entah siapa yang melakukannya, namun yang jelas tampaknya orang yang sudah menebas Kyuubi saat ini tengah berada di hadapan Urahara. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana akhir dari pertempuran Shinigami melawan para Quincy ini. Apakah Ichigo akan datang ke Soul Society di waktu yang tepat? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.